kagum hormat akan Engkau ya Yesus. Ku kagum hormat akan Engkau ya Tuhan. Kau Allah yang layak. Benar Tuhan, Kau yang layak dipuji. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Kita kagumi kebaikan Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Kami kagum akan kebesaran-Mu. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Haleluya. Kau Allah yang layak dipuji. Amin. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum Hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Amin. Ku kagum Akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Haleluya. Haleluya. Kami kagum akan kebesaran-Mu Tuhan. Dan saat pagi hari ini Bapa, kami mau bebaskan roh kami untuk kami boleh memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami siapkan hati kami saat ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan sekali lagi. Haleluya. Ada sukacita? Amin. Di dalam Tuhan tetap ada sukacita. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Amin. Haleluya. Haleluya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Oh, Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Amin. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Oh, oh. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku.
Ku bersuka sebab Dia girakanku. Oh, oh, Dia girakanku. Oh, Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku. Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Oh, oh, Dia girakanku. Oh, Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku. Oh, Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Oh, oh, Dia girakanku. Oh, Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku. Oh, Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Oh, oh, Dia girakanku. Oh, Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Tetap bangkit berdiri. Allahku dahsyat. Amin. Puji Tuhan. Kita mau pujikan lagu ini. Amin. Amin. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Namanya Yesus, Yesus, nama Yesus, yes. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang katakan, Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Haleluya. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Amin. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Siapa? Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Katakan, Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat Berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat Berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung. Sekali lagi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Katakan, Allahku dahsyat berkuasa.
sujud menyembah, tinggikan nama-Mu Allah. Ku dahsyat. Berkuasa seluruh bumi sujud Haleluya. menyembah, Tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Allah ku dahsyat. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali. Haleluya. Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh terima firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Mari Bapak Ibu teman berdiri bersama. Bapak kita yang setia, Bapak kita yang mulia. Haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu.
Apakah Bapak Ibu merasakan kasih setia Tuhan itu nyata bagi Bapak Ibu Saudara? Yes. Haleluya. 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 Mari kita naikkan ucapan syukur kita pagi hari. Haleluya. Naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena kasih setianya yang nyata dalam kehidupan kita. Karena bukti kasih setia nyata di dalam pemeliharaannya, di dalam penyediaannya, bahkan di dalam mujizat-mujizat yang ajaib yang Tuhan nyatakan setiap saat dalam hidup kita. Haleluya. Mari naikkan ucapan syukur kita kepada Dia. Naikkan ucapan syukur kita. Biar pagi hari ini kita memberikan korban syukur itu yang menyukakan hati Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kasih setiamu yang nyata buat kami. Kami boleh ada dalam rumah Tuhan. Sekali lagi di minggu ini Tuhan, kami boleh beribadah bersama-sama dalam rumah Tuhan. Anugerah yang luar biasa. Terima kasih banyak Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Hati kami terbuka, biar Tuhan berbicara dalam kehidupan kami. Tuhan sampaikan isi hati Tuhan buat kami. Kami mau mendengar apa yang Kau mau Tuhan untuk kami lakukan. Kami mau merenungkan firman Tuhan. Kami sangat yakin ada kuasa yang Tuhan sediakan buat kami. Amin. Ketika kami mendengarkan dan melakukan firman Tuhan, kuasa itu bekerja nyata. Haleluya. Makasih banyak Bapak. Urapan-Mu atas setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun jemaat yang mendengarkan Tuhan. Kuasa firman itu bekerja nyata dalam kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Haleluya. Yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. 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 Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya. Anugerah yang luar biasa. Saya senantiasa merasakan anugerah yang luar biasa ketika bisa beribadah dalam rumah Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita masuk di minggu pertama ya, tanggal 1 di bulan November. Tidak terasa sudah akhir tahun. Tinggal berapa hari lagi kita udah masuk di akhir bulan terakhir di dalam tahun 2020 ya. Bulan depan udah Desember dan kita akan masuk tahun baru. Waktu berjalan begitu cepat Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan tentang kesetiaan. Haleluya. Oke, disiapkan PowerPoint-nya. Puji Tuhan. Ya, tentang kesetiaan. Binatang yang menggambarkan kesetiaan itu anjing. Ya, di Jepang itu kalau nggak salah Hachiko namanya ya, anjing yang setia sampai tuannya meninggal. Ketika dia tidak ketemu tuannya, Hachiko tetap ada di menunggu tuannya di stasiun gitu ya. Tapi saya tidak bahas itu Bapak Ibu Saudara. Saya membahas kesetiaan. Amsal pasal 20 ayat yang ke-6. Amsal 20 ayat yang ke-6 katakan demikian. Banyak orang menyebut diri baik hati. Tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Saya sempat merenungkan ayat ini. Maksudnya gimana ini? Masa tidak ada orang yang setia? Maksudnya gimana? Masa manusia digolongkan orang tidak setia?
Saya coba merenungkan, dan saya menemukan jawabannya. Nah, ini Bapak Ibu Saudara. Hal yang paling dicari orang sebenarnya di sepanjang masa adalah kesetiaan. Ya, kesetiaan. Makanya siapa yang menemukannya? Orang itu cari. Semua orang cari. Ya, kita yang mau menikah dulu, kita mau cari pasangan, mau milih orang yang bagaimana? Yang setia, salah satunya. Ya, mau punya pasangan yang tidak setia, ya tukang selingkuh, ya enggak mau Bapak Ibu Saudara. Ya, kita cari orang yang setia. Bahkan penjahat sekalipun, ya kepala penjahat kalau cari anak buah yang setia, gitu ya. Kesetiaan ini menjadi pembicaraan sepanjang masa, ya. Bahkan juga dalam pemberkatan pernikahan ada disebut dengan janji setia, ya janji setia. Jadi kesetiaan ini penting. Saya pernah menyampaikan tentang kesetiaan beberapa waktu yang lalu, tapi saya mencoba melihat dari satu sisi yang berbeda. Nah, Allah sebenarnya telah memberikan teladan kesetiaan kepada kita. Teladan kesetiaan yang sangat sempurna. Dan kita bisa melihat teladan kesetiaan Tuhan itu luar biasa. Di dalam kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-35 dan 38 sampai 39. Roma pasal 8 ayat 35, 38 sampai 39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Ya, enggak kata setia nih. Bapak bisa dikasih Tuhan dengan baik-baik. Kesetiaan Allah itu dinyatakan di dalam pemeliharaannya, di dalam kasihnya dalam kehidupan kita. Kalau kita mau merenungkan ayat ini, kesetiaan Allah itu tidak bisa dibandingkan dengan segala yang kita hadapi. Maksudnya begini, kesetiaan Allah bisa dibandingkan dengan musibah yang kita hadapi? Enggak bisa Bapak Ibu Saudara. Di balik musibah, Tuhan izinkan musibah terjadi karena Tuhan punya maksud. Tapi di balik semuanya, di atas semuanya itu ada begini. Ada kesetiaan Allah di dalam setiap janjinya, dalam setiap firman-Nya, dalam setiap kebenarannya. Tuhan itu setia. Paulus menuliskan begini, penindasan enggak bisa dibandingkan dengan kesetiaan Allah. Kesesakan enggak bisa, sakit penyakit enggak bisa. Ya. Bahkan segala yang terjadi di masa yang akan datang, makhluk-makhluk lain, kuasa-kuasa lain, itu pun enggak bisa dibandingkan dengan kesetiaan Allah. Karena dia setia. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Nah, bahkan di dalam kitab Roma pasal yang ketiga, ayat yang ketiga sampai keempat. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia, dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Ini teladan yang Tuhan berikan. Sekalipun kita enggak setia dengan Tuhan, Tuhan tetap setia. Ya, dia setia. Memang ada akibat yang kita akan alami, ada akibat yang akan kita dapatkan ketika kita enggak setia. Tapi kesetiaan Tuhan itu ada. Bukan berarti begini, Tuhan setia bukan berarti sekalipun kita berdosa, dia tetap memberkati kita karena setia. Oh bukan, Ibu. Dia tetap setia dalam firman-Nya. Konsekuensi tetap ada. Ya, konsekuensi tetap ada. Kita tetap akan mengalami, kalau kita berbuat jahat ya kita akan mengalami buahnya akibat dari kejahatan kita. Ya tetapi Tuhan tetap setia. Bapak Ibu Saudara. Nah, mengapa kesetiaan itu menjadi begitu penting? Sampai tadi di atas ya, menjadi pembicaraan sepanjang masa yang tidak akan pernah selesai. Ya, di dalam pekerjaan, pimpinan kita pengen kita loyal, pengen kita setia. Ya pasti, oke. Di tengah masyarakat, sebagai warga negara Indonesia, warga negara yang baik, Tuhan pemerintah
atau pimpinan kita juga ingin kita jadi warga negara yang baik, yang setia. Makanya ada warga negara Indonesia. Kita harus setia, loyal dengan warga, dengan bangsa kita. Nah, mengapa kesetiaan itu menjadi begitu penting dalam konteks iman Kristen? Kesetiaan adalah pintu masuk menuju terwujudnya rencana Allah. Haleluya. Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan punya rancangan buat kita? Amin. Tuhan punya rencana buat kita? Ya, Tuhan punya rencana. Nah, rancangan Tuhan itu bisa terwujud. Pintu masuknya salah satunya lewat kesetiaan. Di dalam kitab Matius pasal 25 ayat yang ke-21. Injil Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-21. Kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dan dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Tuhan kita akan senang menikmati ketika kita pun dipercaya, kita pun menerima kepercayaan dan tanggung jawab itu dan kita berhasil. Lalu Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-10 dikatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia juga tidak benar dalam perkara-perkara yang besar. Tuhan mempercayakan Bapak Ibu Saudara kepada kita sebuah rencana yang besar. Rencana yang besar itu Tuhan akan berikan, Tuhan akan nyatakan. Kita akan semakin menikmati rencana Tuhan yang besar ketika kita berlaku setia. Setia di dalam perjanjian kita dengan Tuhan. Kalau kita lihat di perjanjian lama, orang Israel, Tuhan berkali-kali berkata kepada orang Israel, jika engkau setia, ya, jika engkau setia melakukan setiap firman yang kuperintahkan kepadamu, maka janji Tuhan bla 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 bla. Tetapi jika engkau tidak setia di dalam melakukan dalam perjanjian lama, maka engkau akan mengalami bla 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 bla, gitu ya. Nah, setia jadi pintu masuk. Nah, saya akan tunjukkan ada 4 kunci kesetiaan. Ada 4 kunci kesetiaan. Artinya kita bisa setia itu kita akan jadi orang yang setia. Jika gini, 1, kesetiaan itu produk dari buah roh. Kesetiaan itu hasil dari buah roh, dari karya Roh Kudus. Ya. Galatia 5, 20-23. Di dalam terjemahan yang lain, firman Allah yang hidup, sebaliknya kalau orang-orang dipimpin oleh Roh Allah, hasilnya ialah, semoga terlihat, tidak terlihat ya, terlalu kecil ya Bapak Ibu Saudara ya. Firman Allah yang hidup, sebaliknya kalau orang-orang dipimpin Roh Allah, hasilnya ialah mereka saling mengasihi, mereka gembira, mereka mempunyai ketenangan hati, mereka sabar, mereka baik terhadap orang lain, mereka setia, mereka rendah hati dan selalu sanggup menguasai diri. Tidak ada hukum agama yang melarang hal-hal seperti itu. Jadi begini, saat kita mentaati Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan memimpin kita menjadi orang yang setia, Bapak Ibu Saudara. Ketaatan kepada pimpinan Tuhan, ketaatan kepada pimpinan Roh Kudus akan membuat kita jadi orang yang setia. Penting Bapak Ibu Saudara untuk taat itu, karena satu kali kita terbukti bahwa kita setia. Ya, seperti tadi di kitab Matius pasal 25, ini contoh orang yang diberikan 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta. Ada yang tidak setia. Dikatakan engkau jahat yang 1 talenta karena tidak mengembangkannya. Tapi orang yang setia, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena dia taat melakukan firman Tuhan. Jadi Roh Kudus itu akan berkarya dalam kehidupan kita dan kita akan menjadi orang yang setia. Yang kedua, jadi kesetiaan
kunci untuk jadi setia dipimpin Roh Kudus, taat di dalam tuntunan Roh Kudus. Ya, Bapak Ibu dengar apa yang Roh Kudus tuntun Bapak Ibu Saudara? Misalnya Bapak Ibu tuntun Tuhan untuk taat, misalnya digerakkan Tuhan untuk menolong orang lain misalnya gitu. Lakukan aja. Maka kita akan terlihat bahwa satu kali kita akan setia. Ya. Kita akan ketaatan kita akan menunjukkan bahwa kita orang yang setia. Yang kedua, kunci dari kesetiaan, bagaimana kita bisa hidup dalam kesetiaan adalah bagaimana keyakinan kita. Ya. Kata kesetiaan itu dalam bahasa Inggrisnya memakai kata faithfulness. Bahasa Yunaninya pistis. Kalau didefinisikan dalam bahasa Indonesia, kata setia itu punya juga berkaitan erat dengan iman, berkaitan erat dengan keyakinan, berkaitan erat dengan bukti. Ya, orang yang setia buktinya, nah, kan terbukti. Ya. Jadi keyakinan kita, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kesetiaan seorang ditentukan oleh apa yang diyakininya. Dan kita akan belajar dari seorang yang namanya Abraham. Coba kita lihat Ibrani pasal yang ke-11 ayat 17 sampai 19. Penulis Ibrani memberikan sebuah pernyataan atau gambaran yang cukup bagus yang menunjukkan bagaimana Abraham ini yakin, dan karena keyakinannya Abraham ini disebut setia. Karena iman, maka Abraham tatkala dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu, saya garis bawahi, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Dua ayat ini dulu Bapak Ibu Saudara. Karena iman, karena keyakinannya Bapak Ibu Saudara, Abraham setia melakukan. Ada kaitan dengan yang pertama, taat dengan apa yang Tuhan perintahkan. Tatkala ia dicobai. Saya memberikan gambarnya begini. Saya mengaplikasikan buat saya begini. Tuhan, segala yang Tuhan sudah perintahkan, kelihatannya Tuhan pelin-pelan. Sebelum Ishak lahir, Tuhan datang kepada Abraham bahwa dikatakan engkau akan, istrimu Sarah akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dari Ishaklah maka kau lihat keturunanmu seperti bintang di langit, seperti pasir. Gitu ya. Jadi di awal sudah ada janji itu. Lalu ketika Ishak ini ada penafsiran usia 17 sampai 20 tahun. Istilahnya usia yang sudah matang. Usia yang sudah mungkin tongkat estafet sudah siap diberikan kepada Ishak. Dan Tuhan berfirman, persembahkan Ishak. Perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu Saudara. Abraham taat sekalipun sesuatu yang disampaikan kepada Tuhan, kepada dia, sesuatu yang bertentangan dengan firman, dengan janjinya. Kalau saya boleh pakai kata begini, karena iman Abraham tatkala ia diperintahkan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan janji Tuhan, bukan bertentangan, yang berlawanan, yang bertolak belakang dengan apa yang Tuhan janjikan dahulu, gitu ya. Abraham yakin dan Abraham melakukan. Ayat yang ke-19, karena ia berpikir, karena dalam keyakinannya bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya. Ya, goyahnya keyakinan seseorang akan berakibat goyah juga kesetiaannya. Ya. Paling gampang contoh suami istri.
Kalau udah gak yakin dengan pasangan, kalau kesetiaannya sudah dinodai, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, wah, kasus perceraian banyak sekali ketika terjadi perselingkuhan. Ketika kesetiaan sudah nggak lagi terbukti, akhirnya udah nggak percaya, udah nggak yakin dengan pasangannya. Apa benar dia ini ya? Apa benar dia ini masih sayang sama saya? Nah, ya, keyakinan ini menjadi kunci untuk kita hidup dalam kesetiaan. Dalam konteks hari ini, kita yakin akan setiap janji Tuhan buat kita. Amin. Amin. Kita yakin akan setiap janji Tuhan buat kita. Itu akan membuat kita setia. Kalau kita yakin bahwa ada mahkota, ada upah yang akan diberikan Tuhan ketika kita melayani Tuhan, kita akan melayani Tuhan sungguh-sungguh. Ya. Saya ingat ketika saya mulai ragu dengan kehidupan saya, dengan masa depan saya. Saya pernah ceritakan, saya sempat sakit di sekolah Alkitab dua hari, saya panas karena saya kepikiran masa depan saya bagaimana. Wah, saya sempat akhirnya saya ragu dengan panggilan. Apa benar toh aku jadi pendeta? Apa benar saya masuk di tempat ini, sekolah Alkitab ini? Apa benar ya? Masa depan saya gimana ya? Saya mulai ragu dengan apa yang saya lakukan. Goyah Bapak Ibu Saudara. Saya berniat akan mau lari dari sekolah Alkitab. Terus tak tinggal kabeh aku tak melayu, aku tak mulai gitu. Dan akhirnya malam itu Tuhan bicara khusus dalam hati saya. Kuat banget. Tuhan bicara, aku yang panggil kamu, aku yang akan pelihara hidupmu. Wah, itu menjadi sebuah keyakinan yang luar biasa. Sebuah janji yang menguatkan saya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saya. Tuhan setia dalam hidup saya. Sampai hari ini Bapak Ibu Saudara, kami ngalami, saya pribadi ngalami, ketika menikah kami mengalami bagaimana pemeliharaan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Ya, Tuhan tidak pernah. Dia setia dengan janjinya. Yang ketiga, kunci dari kesetiaan adalah kesabaran. Mentalitas instan, maunya cepat dapat menjadi penghalang kesetiaan. Ya, Bapak Saudara kasih Tuhan, jangan pengen cepat. Kadang Tuhan izinkan sebuah proses itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita memulai sesuatu dari hal yang kecil yang kelihatannya tidak ada sesuatu yang akan menjadi yang memberikan keuntungan yang besar. Tetapi kita yakin bahwa, balik lagi kepada keyakinan ya, kita yakin bahwa ini tuntunan Tuhan. Udahlah jalani aja, udah jalan Bapak Ibu Saudara. Dan memang ada proses yang Tuhan ingin kerjakan. Iya. Ketika saya datang ke tempat ini, kepingin cepat-cepat, wah gerejanya berubah, lalu wah buayangannya sudah jiwa-jiwa banyak yang dimenangkan, loh kok beda ya gitu ya, pelan-pelan. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara luar biasa, ya hari ini luar biasa. Ya. Bagaimana caranya Tuhan? Semua di dalam prosesnya Tuhan. Amin. Kita belajar dari Nuh. Ya. Kejadian 6 ayat yang ke-22. Bapak bisa baca 14 sampai 16. Itu bagaimana Tuhan memerintahkan kepada Nuh. Dan Nuh melakukannya. Lalu Nuh melakukan semuanya itu. 14 ayat 16. Tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Saya mencoba membaca, menyelidiki berapa lama Nuh membangun, kurang lebih 100 sampai 120 tahun. Nuh membangun Bahtera. Kalau kita konversikan dengan usia yang saat ini 70-80 tahun, berarti kurang lebih 40%. 50%, separuh hidupnya hanya mengerjakan sesuatu yang belum kelihatan.
kurang lebihnya Bapak Ibu. 20, 30%, 40% lah dari usia hidupnya. Kalau usianya 80, berarti sekitar 30 tahun mengerjakan sesuatu yang belum kelihatan hasilnya. Setiap hari Nuh membuatnya. Tuhan perintahkan kepada Nuh bangun bahtera di atas gunung itu. Tingginya segini, lebarnya segini, panjangnya segini. Di dalamnya harus bangun berpetak-petak, luasnya petakannya segini. Nanti ada binatang yang akan masuk. Nuh enggak tahu binatangnya itu ukurannya seberapa. Tapi cukup itu buat jerapah. Cukup itu buat gajah. Ada tempat itu buat monyet. Buaya ada enggak ya? Atau ada? Tangkap Bapak ya. Ada tempat-tempat berpetak-petak. Mungkin waktu bangun, nah ini kok plong tinggi gini buat apa? Nyata buat jerapah. Lalu kok gede ini kok ini? Oh buat gajah. Ini buat badak. Ini sudah rapat buat apa? Buat harimau. Lu bayangin oleh harimau dilepas gitu kan ya, lu jadi mangsanya. Ada harimau, ada serigala, ada segala macam binatang yang akan berpasang-pasangan datang. Bisa tangkap Bapak Ibu Saudara? Sabar dalam sebuah proses yang dilakukannya. Semua kita kepingin memang hasilnya ketok cepat, ketok ada, ketok terlihat gitu kan. Memang cepat kepinginnya. Tapi untuk membuat kita menjadi setia, kita perlu sabar. Amin. Kita perlu sabar. Lakukan bagian kita. Ukurannya bukan tidak sama satu dengan yang lainnya. Mungkin orang itu 10 tahun sudah ketok hasilnya dalam bekerja. Mungkin kita kok 15 tahun belum ketok hasilnya. Enggak tahu. Ya. Bapak Ibu yang tahu namanya percepatan Tuhan? Tuhan bisa melakukan percepatan di dalam kehidupan kita. Upaya 2 tahun mungkin percepatan Tuhan. Hasilnya bisa berlipat kali ganda lebih banyak daripada 10 tahun sebelumnya. Makanya kita tidak usah takut. Karena pada akhirnya Tuhan, apa yang Tuhan rancangkan itu terjadi. Nah, satu yang Tuhan minta buat kita adalah salah satunya setia. Amin. Amin. Ketika kita setia dengan Tuhan. Tidak kena kita, luput kita, pasti kena anak cucu kita. Amin Bapak Ibu Saudara? Ya, pasti kena anak cucu kita. Tidak apa-apa. Ya. Kita pun akhirnya bahagia. Abraham tidak melihat. Abraham sampai melihat Ishak. Abraham tidak lihat 12 anaknya. Abraham tidak lihat Yakub dan Esau. Abraham tidak lihat 12 anaknya Yakub. Nggak lihat. Tapi mereka diberkati Tuhan. Amin. Yang keempat, menyangkal diri. Ya. Kadang kita mau mutung ya untuk jadi orang setia ya. Karena situasi, karena dalam pekerjaan kita dikecewakan oleh orang di rekan di tempat kerja kita. Kadang kita mau mutung, alah wis ora usah, wis gini aja lah. Tidak usah lagi melakukan yang sudah baik kita lakukan. Kita mutung, sangkal diri Bapak Ibu Saudara. Enggak, ini bagianku aku lakukan. Aku akan lakukan sampai selesai. Lakukan sampai selesai. Iya. Sekolah Alkitab buat saya waktu Tawangmangu menjadi bagian yang proses yang apa ya, yang tidak bisa dilupakan dan itu benar-benar kerasa bahwa Tuhan sedang proses. Di Tawangmangu itu 2 kali kerja bakti, pagi dan sore. Dan 1 bulan ganti. 1 bulan ganti. Pertama kali saya kerja bakti di lapangan rumput di depan kamar, di depan asrama Adulam itu ada taman rumput. Saya bagian jabuti rumput. Ya, bukan semua rumput dijabuti, rumput liar, rumput yang beda dari rumput gajah kalau nggak salah itu ya. Ada rumput liarnya itu yang dijabuti, dipilih ya.
Hari pertama enggak apa-apa. Seminggu mulai bingung. Ijo kabeh ya, rumput ya ijo ya, ijo kabeh. Mulai melihat kanan. Loh, belum jamnya kok kakak kelasku kok sudah masuk. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak ono staff. Ayo. Tergoda untuk meninggalkan. Saya dilatih untuk setia. Saya pernah kerja di kamar mandinya staff. Iya, nggak ada yang lain. 2 kamar mandi cuma saya. Pagi sore disikat itu, sing kotor apane gitu ya. Itu yang pakai mandi itu di kamar atas itu cuma ada 4 orang saja. 3 atau 4 orang yang pakai kamar mandinya itu. Kamar mandi 2, bukan kamar mandi asrama, kalau mandi asrama besar. Lah pagi sore disikat itu ndiresi apa nih gitu ya. Setiap hari pagi sama sore. Tergoda untuk apa? Alah wis resik ah. Wis gak kotor kah. Tergoda untuk tenguk-tenguk, untuk duduk, untuk hanya buang-buang air saja, hanya sikat seadanya. Saya tahu itu proses menyangkal diri. Proses untuk taat. Proses untuk jadi setia. Sekalipun enggak terlihat. Enggak ada yang lihat. Tidak ada yang ngontrol. Staf juga enggak pernah tanya sama saya, enggak pernah tanya sudah bersihkan belum, enggak pernah tanya itu. Enggak pernah tanya. Ada banyak Bapak Ibu ya. Dan Tuhan mau kita, Lukas 9:23 katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Apa bayangan Bapak Ibu Saudara menyangkal diri dan pikul salib? Melakukan bagian kita yang mungkin menurut kita ini hal yang biasa atau hal yang sepele, tidak dilakukan pun tidak ada yang tahu, tidak berdosa, tanda kutip gitu ya, tidak dilakukan tidak berdosa, tapi kita harus melakukan. Ya, sangkal diri, enggak terima kadang-kadang. Bisa seperti itu, bisa enggak terima karena sebuah perlakuan yang mungkin tidak adil buat kita. Tapi kita melakukannya, sangkal diri. Ini akan membuat kita jadi orang yang setia. Amin. Nah, ada 4 manfaat kesetiaan. Tadi itu bagaimana kita mau jadi setia, ya kunci tadi kita jadi setia. Sekarang 4 manfaat kesetiaan. Yang pertama, kesetiaan akan membuat seseorang memiliki komitmen. Ya, kesetiaan membuat kita memiliki komitmen. Bapak Ibu ketika bekerja, tuntut setia. Ketika menikah, setia, gitu ya, akan membangun komitmen bersama-sama. Kesetiaan akan menghasilkan konsistensi, terus melakukan, tidak berubah, Bapak Ibu Saudara. Akan menghasilkan konsistensi, dan konsistensi ini akan membuahkan hasil yang maksimal. Kesetiaan itu akan membuahkan hasil, pasti akan membuahkan hasil Bapak Ibu Saudara. Ya, ada hasil yang akan kita alami, akan kita terima. Pasti. Tidak terlihat sekarang, tapi mungkin yang akan datang. Tadi saya katakan ada percepatan Tuhan yang Tuhan bisa lakukan buat kita. Ya. Tapi akan yang pasti ketika kita setia ada hasil. Dan terakhir, kesetiaan akan membentuk dan membangun kualitas karakter kita. Oke, kualitas karakter kita. Ada 49 karakter. Rendah hati, jujur, tulus, apalagi macam-macam ya. Itu karakter. Nah, kesetiaan membentuk dan membangun karakter kita. Jadi saya contohkan di Tawangmangu dengan proses kerja bakti seperti itu saya belajar Bapak Ibu. Setelah saya dipindah
di kamar mandi, saya balik lagi, pindah lagi, di rumput lagi. Kok balik lagi sih? Mbok ya ada yang lain, pindah bosen. 2 bulan saya di tempat yang sama. Kepengen protes, kepengen tanya. Enggak usah wis. Ada teman saya yang protes tanya, malah akhirnya dapat penilaian negatif. Untung gak takon, untung gak tanya gitu ya. Kualitas karakter, pembentukan karakter kita. Ya, kesetiaan akan membangun dan membentuk kualitas karakter kita. Ayat yang terakhir, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ini tentang jemaat di Smyrna. Kesetiaan itu kita bawa sampai mati. Kesetiaan itu batasannya bukan sampai punya anak, sampai punya cucu, sampai usia berapa. Enggak. Termasuk di tempat kerjaan Bapak Ibu Saudara. Kesetiaan itu dibawa sampai mati. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melamparkan beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jangan dipahami secara letterlek, oh penderitaannya cuma 10 hari. Bukan itu. Jemaat di Smyrna dikumpulkan yang sungguh-sungguh, lalu ada orang yang masuk di penjara. Dan Tuhan berjanji masanya hanya 10 hari untuk jemaat di Smyrna saat itu. Tapi untuk kita bukan dimaknai seperti itu. Kita harus tetap setia, bahkan ketika kita melihat orang-orang yang setia justru mengalami musibah. Kita harus tetap setia. Karena kesetiaan itu pada intinya ayat yang kedua pasal 2:10 ini, pada intinya kesetiaan itu dibawa sampai mati. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, nanti waktu kita di sorga, yang menjadi kebanggaan kita itu apanya? Mahkota kita. Mahkota kita itu akan jadi kebanggaan kita. Bagaimana kesetiaan kita di bumi ini, mahkotanya terlihat. Saya nggak tahu bentuk mahkotanya seperti apa. Tapi itu gambaran yang Tuhan berikan buat kita. Entah benar-benar seperti mahkota atau seperti apa nggak tahu. Tapi itu yang menjadi kebanggaan kita. Ya, mahkota. Makanya setia ini dibawa sampai mati. Demikian juga teraplikasi dalam pasangan kita. Kesetiaan kita dibawa sampai apa? Dibawa sampai mati. Sampai pasangan kita mati. Ya. Ketika janji setia sampai maut memisahkan kita. Kesetiaan Bapak Ibu Saudara. Dibawa sampai mati. Bahkan sampai kepada kekekalan. Ya. Makanya penting kesetiaan menjadi bagian di dalam kehidupan kita yang perlu kita perhatikan. Amin. Amin. Hari ini kita belajar Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan mau kita hidup di dalam kesetiaan. Ada 4 kunci kesetiaan. Karena kita taat kepada Roh Kudus yang pertama, yang kedua apa yang kita yakini bahwa Tuhan berjanji, apa yang janji Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Yang ketiga, bagaimana kita sabar terhadap setiap proses bagian yang kita lakukan bagian kita. Yang keempat, menyangkal diri, tetap melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Dan ada 4 manfaat kesetiaan, dan terakhir kesetiaan kita bawa sampai mati. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mari tundukkan kepala kita. Kita datang kepada Tuhan hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Sambil kita mempersiapkan diri kita untuk menerima perjamuan kudus. Roti dan anggur adalah bukti bahwa Tuhan setia dalam kehidupan kita. Dia setia sampai di akhir hidupnya. Bahkan ketika Tuhan membagi roti dan anggur kepada murid-muridnya.
Dia tahu bahwa dia akan mati dengan cara yang tragis. Tapi dia mau setia. Tuhan Yesus setia buat kita. Haleluya. Oh, makasih Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku amin. Dia setia buat kita. Mari kita juga setia kepada Tuhan. Haleluya. Setia dengan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Kau setia. Bapak Ibu kasih Tuhan, hari ini kita belajar tentang kesetiaan. Yang pertama, Tuhan mau kita setia kepada Tuhan. Dalam ibadah kita, dalam pelayanan, di dalam apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, lakukan dengan setia. Tuhan mau kita setia dengan apa yang Tuhan sudah percayakan. Baik itu keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita. Setia dalam pekerjaan yang Tuhan sudah berikan buat kita. Setia di dalam pengelolaan keuangan. Setia, Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau kita belajar setia. Karena dia sudah menunjukkan kesetiaannya buat kita. Tuhan sudah memberikan teladan kesetiaan yang sempurna buat kita. Haleluya. Naikkan pujian ini dengan sebuah komitmen bahwa kita mau setia. Oh, Bapa, kau setia. Bapa, kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Oh, lebih dari amin, haleluya. Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Oh, kau tunjukkan kasih setia. Sambil kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak-Bapak yang melayani perjamuan kudus bisa maju ke depan. Dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Biar siang hari ini ketika kami bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus, kami boleh mengingat kembali komitmen kami untuk kami setia kepada Tuhan. Seperti Tuhan sudah setia kepada kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sucikan, kuduskan kami untuk ambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Biar ketika kami makan roti dan anggur
yang adalah tubuh dan darah Yesus. Kami boleh merasakan kesetiaan Tuhan. Kami boleh terikat dengan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan bagian kehidupan kami yang harus kami lakukan, kami mau belajar setia sampai mati. Haleluya. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan. Sucikan, kuduskan kami dan layakkan kami untuk bersama-sama bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus di dalam perjamuan kudus pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Naikkan pujian ini dan roti dan anggur akan dibagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Bapa, Kau setia, Bapa, Amin. Kau mulia. Haleluya. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Amin. Haleluya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Mari berdiri bersama-sama. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku Amin. Haleluya. Kau setia, Kau mulia, Dulu sekarang dan Engkau setia. Terima kasih Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan. Amin. Haleluya. perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari persiapkan roti Bapak yang di tangan Bapak Ibu Saudara. Di tangan Bapak Ibu Saudara roti dan anggur adalah bukti kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Mari mengucap syukur untuk kesetiaan Tuhan. Untuk bukti kasih setia yang Tuhan sudah berikan buat kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Angkat roti. Dengarkan firman Tuhan sebelum kita makan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya,
lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan roti ini. Anugerah yang luar biasa Tuhan berikan kepada kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan bersama-sama. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat anugerah. Mari angkat anggur. Sudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum anggur ini yang adalah darah Yesus. Tuhan menyucikan kita dari setiap dosa kita. Mari bersekutu dengan darahnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Akan tapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Yes. Makasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Makasih Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, sebab Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Allahku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, mau selalu bersyukur, haleluya, selalu bersyukur, Kau Bapa yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Sekali lagi nyanyikan pujian. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman Tuhan, meteraikan persekutuan perjamuan kudus pada pagi siang hari ini Tuhan. Di dalam tubuh dan darah Yesus kami bersekutu, kami mengalami kesetiaan Tuhan. Amen. Dan kami mau janji untuk bersetia kepada Tuhan. Amen. Terima kasih banyak Bapak. Haleluya. Yang mengucap syukur Tuhan, memberkati setiap kami sidang jemaat Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita berkata, amin. 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 Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudara dikasih.